kita akan membahas tentang organisasi kantor dan lingkungan kantor. Pada pemateri tadi lebih banyak membahas ke organisasi kantor, tapi belum ke lingkungan kantornya, ya. Dan penanya pun juga belum ada yang sampai ke sana, gitu ya. Maka pada pertemuan ini akan diberikan sedikit tambahan mengenai dua pokok pembahasan di dalam makalah ini. Oke. Terutama akan memberikan dulu penjelasan tambahan dari penanya-penanya sebelumnya. Ada yang biasa bertanya, ketika organisasi telah mencapai tujuan, terus gimana, gitu ya? Kalau tujuan organisasi telah sampai, itu bisa membuat organisasi lain. Tapi jarang ada organisasi yang bisa sampai pada tujuan secara cepat, gitu. Punya waktu yang panjang. Saya pikir negara kita kalau sudah mencapai juga tujuannya, itu sangat luar biasa. Minimal kesejahteraan, ya, keadilan, kemakmuran. Tapi semakin hari, ya, makin kesini semakin jauh kita dari kearifan itu, dari tujuan-tujuan itu. Mencerdaskan kehidupan bangsa, misalnya, kayak itu satu organisasi besar. Nah, ini kan bisa kita bicara organisasi perkantoran. Jadi satu kantor, ya, ketika sudah mencapai tujuan biasanya berpindah ke tujuan yang lain. Nah, mengapa tujuan itu bisa dihasilkan melalui dengan organisasi? Jadi tujuan itu bisa dicapai secara bersama-sama. Kalau bekerja sendirian hanya sedikit yang bisa dicapai, ya, yang bisa diraih. Ya, karena manusia hidup sebagai makhluk sosial, jadi bukan makhluk individu. Ketika perkembangan modernisme, ya, perkembangan informasi, ya, atau perkembangan masa kini yang disebut sebagai generasi milenial, generasi alfa, membawa kita kepada individual, maka kita harus menyadari diri bahwa kita sesungguhnya adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Bahkan kita tidak bisa lahir tanpa dengan kerjasama yang baik, ya, dari orang tua Anda, gitu ya. Nah, itu berarti manusia itu tidak bisa hidup sendiri, gitu ya. Maka Robert Kiyosaki mengatakan manusia membutuhkan manusia lain. Atau kalau filsuf zaman dulu seperti Aristoteles mengatakan manusia itu adalah son politikon, ya, makhluk yang berpolitik, ya, makhluk yang bersosial, gitu, berkomunikasi, gitu. Tidak bisa hidup sendiri, gitu. Nah, di dalam urusan kantor itu sehebat apapun seorang pemimpin, ya, atau sekretaris atau anggota-anggota yang dibawanya, itu tidak bisa mencapai tujuan kalau bekerja sendiri. Oke. Jadi salah satu syarat untuk mencapai tujuan adalah bekerja secara bersama, ya, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati, gitu ya. Jadi masing-masing unit itu memahami, ya. Delaunay misalnya dalam bukunya mengatakan organisasi yaitu kerangka di dalamnya orang bertindak, gitu ya, menyusun tenaga kerja, gitu, dan pembagian tugas. Nah, kalau wilayah kantor kayak gitu, ya, dia ada pembagian tugas, ya, jadi jangan merangkap jabatan, kalau perlu jangan merangkap jabatan, gitu ya. Itu yang terutama. Oke. Supaya integritas itu ada. Ya, kemudian bertanggung jawab pada bidang yang telah kita pilih maupun telah ditentukan oleh pimpinan. Tapi dalam penyusunan tugas-tugas itu, ya, melalui bidang yang telah kita pilih atau kita tempati, usahakan bisa profesional, bisa berjalan secara maksimal dan bertanggung jawab. Nah, organisasi ini mengajarkan kita pembagian tugas, ya. Jadi tugas itu dibagi-bagi. Yang satunya tidak mampu bagian ini, ya, misalnya dia tidak bisa dalam mengurus keuangan, dia mungkin bisa ditempatkan di tempat yang lain, ya. Urusan persuratan misalnya, atau yang suka menulis surat, ya, jago yang menulis skopnya itu dia mengerti tentang persuratan, ya. Karena di organisasi biasa dia sebagai sekretaris, ya, apapun itu selalu menjadi sekretaris, gitu. Berarti nanti di dalam perkantoran urusan surat menyurat, ya, sekretariat itu bisa diberikan itu. Atau di waktu dia organisasi senang mengelola keuangan di bendahara, itu juga bisa diberikan, ya, melalui dengan trik rekor itu, ya, melalui dengan
perjalanan para karyawan itu bisa melalui wawancara, bisa dengan portofolio atau selembaran ya yang bisa menjelaskan selama ini aktivitasnya apa. Jadi orang mau bekerja itu pasti diminta biodatanya ya, atau perjalanan karirnya selama ini apa. Minimal pengalaman sewaktu dia mahasiswa. Kemudian pentingnya organisasi. Organisasi mengandung delegasi tugas ya. Jadi ada ada tanggung jawab di situ. Kemudian organisasi mempengaruhi koordinasi. Kemudian organisasi menentukan tanggung jawab jabatan perseorangan. Melalui organisasi itulah manusia bisa diuji mampu bertanggung jawab atau tidak. Dia sebagai orang yang bertanggung jawab atau lari dari pekerjaan gitu ya. Ataukah mudah putus asa, itu bisa. Ataukah tidak mampu membedakan mana urusan publik, mana urusan privat itu ya. Apalagi di dalam suatu tempat ya terjadi cinta lokasi misalnya. Cinta lokasi, kemudian sedikit-sedikit ada permasalahan, itu mempengaruhi pekerjaan, itu berarti tidak bisa bersifat profesional ya. Meskipun dalam lokasi itu tempat yang sama, urusan kantor ya, urusan publik kita kerjakan secara bersama tetap, tapi urusan pribadi ya nanti diselesaikan di luar ruangan. Boleh berjabat tangan di situ, boleh bersalaman di situ, ya boleh berkomunikasi lancar. Nanti setelah selesai kantor bisa cekcokan lagi. Itu namanya profesional ya dalam pekerjaan. Dan itu bisa dilatih melalui organisasi kecil-kecilan dulu ya, terutama di dunia kemahasiswaan. Jangan sampai persoalan perasaan yang mungkin istilah orang-orang sekarang baper ya, apa-apa itu dibawa perasaan ya. Akhirnya semuanya terbengkalai. Kuliah pun juga begitu ya. Jangan menjadikan hal-hal perasaan itu membuat kuliah terbengkalai ya. Nah, itu semua harus di manage ya. Nah, melalui organisasi ini juga kita mengatur waktu. Waktu itu sangat luar biasa. Semua manusia diberikan waktu yang sama gitu. Tidak ada manusia dibeda-bedakan gitu. Itu prinsip hukum alam. Tapi mengapa ada manusia yang sukses, ada manusia yang tidak sukses itu? Ada manusia yang bahagia, ada manusia yang tidak bahagia itu. Padahal mereka dibekali waktu yang sama. Nah, waktu inilah adalah kecerdasan seseorang untuk mengolah waktunya, terutama di masa muda. Nah, melalui organisasi itulah kita diharap bisa bekerja secara efektif, efisien. Ya, tadi ada pertanyaan bagaimana bisa efektif, efisien. Salah satunya adalah mampu mengelola waktu atau manajemen waktu. Jadi seimbangkan itu ya, atau kelola waktunya, mana waktu yang harus digunakan untuk belajar ya. Berapa waktu yang harus digunakan setiap hari untuk bermain ya, untuk jalan-jalan gitu. Jangan sampai lebih banyak itu jalan-jalannya, nontonnya daripada belajarnya. Itu kan kita bisa menerawang masa depan dari situ. Nah, nanti kalau sampai subuh main terus ya, kemudian begadang tapi tidak belajar ya. Begadangnya bukan belajar. Nah, nanti kan masuk di kelas itu bisa tidur ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya organisasi merumuskan otoritas dan melaksanakan tugas itu ya. Organisasi yang mempengaruhi motivasi dan semangat pegawai. Nah, nanti semangat pegawainya itu ada penjelasannya mungkin di tata ruang ya, bagaimana sih ruangan itu bisa dimodifikasi, kemudian bisa membuat seseorang bisa semangat ya, dalam pekerjaan. Nah, ada prinsip organisasi yang baik supaya mencapai efektivitas dan efisien. Yang pertama harus ada garis otoritas yang jelas dari bagian puncak ke bawah. Jadi mulai dari kepala kantor misalnya ya, kemudian wakilnya, kemudian sekretaris bendahara, sampai unit-unitnya dan macam-macamnya. Itu semuanya harus ada kejelasan pekerjaannya apa. Kemudian garis koordinasi, ketika punya persoalan kira-kira dia harus koordinasi ke siapa gitu. Apakah langsung ke ketua ya, ataukah cukup ke sekretaris, atau tidak boleh langsung ke ketua bidang-bidangnya dulu dan macam-macamnya. Itu semua sudah diatur ya garis koordinasinya. Kemudian ada janjian pengawasan harus tepat gitu. Jadi ada pengawasan. Supaya efektif satu organisasi maka tetap harus ada pengawasannya gitu ya, diawasi.
Kemudian jangan terlalu banyak tingkatan manajemen gitu ya. Jangan terlalu berbelit-belit gitu. Urusan-urusan kira-kira bisa dipermudah saja, apalagi kalau hanya administrasi. Kemudian otoritas dan tanggung jawab harus dirumuskan. Dia wewenangnya apa, kemudian tanggung jawabnya apa, itu harus jelas. Kemudian yang ketujuh, menggunakan prinsip spesialisasi ya. Kalau bisa dalam menentukan karyawan itu kita harus menempatkan di mana ya. Maka ada namanya manajemen sumber daya manusia, atau setidaknya menempatkan seseorang dalam pekerjaan itu sesuai dengan spesialisasinya ya, sesuai dengan kemampuannya kira-kira apa ya. Yang jago misalnya ahli dalam IT ya, ahli dalam komunikasi, itu bisa ditempatkan di tempat yang sesungguhnya. Jangan ahli IT yang tidak bisa mengelola keuangan misalnya kita tukar posisinya ya, atau sembarangan kita menempatkan karyawannya. Itu semuanya harus diperhatikan dalam mencapai efektivitas dan efisiensi dalam satu organisasi perkantoran. Begitu juga dalam organisasi mahasiswa atau organisasi masyarakat yang kita masuki, usahakan bisa berkecimpung di sana dan meminta atau memilih bidang yang kira-kira Anda bisa aktif di sana. Anda bisa, maksudnya Anda senang gitu ketika Anda mengerjakan suatu tugas ya, atau program kerja, maka Anda merasa senang, merasa bahagia di situ. Anda misalnya suka di wilayah kajian atau mengurusi sumber daya manusia, itu bisa Anda pilih atau yang lain-lainnya. Atau suka komunikasi dengan organisasi lain atau lembaga-lembaga yang lain, maka Anda bisa meminta posisi yang bukan hanya meminta tapi memberikan penjelasan ke pimpinan bahwa saya sebenarnya senang di sini ya, wilayah ini senang seperti ini. Jangan hanya diam dan menunggu nasib gitu ya. Daripada nanti sudah penentuan diberikan pekerjaan tidak maksimal atau mengerjakan tugas tapi tidak senang ya, tidak merasa bahagia ya. Usahakan pekerjaan itu membuat Anda sebagai sekaligus wisata gitu ya. Sama dengan membaca buku, kalau membaca buku Anda merasa Anda bisa berwisata di sana ya, nah, maka Anda membacanya itu dengan penuh happy ya, penuh kebahagiaan. Nah, maka Khalil Gibran ya, salah satu penyair yang sang pujangga pada bab pertama sampai hari ini terus kita kutip, bahwa satu waktu dia mengatakan, ketika engkau berjumpa dengan kekasihmu maka sampaikanlah salam ya, berbisiklah karena seolah-olah ada pesan cinta yang engkau sampaikan gitu. Kemudian ketika engkau membaca buku maka tataplah sedalam-dalamnya seolah-olah engkau menatap kekasihmu gitu ya. Itu ya, artinya Khalil Gibran mengkiring kita dalam belajar itu, dalam mengerjakan sesuatu itu dengan cinta gitu ya, dengan kita merasa happy di situ ya, merasa senang. Itu prinsip dalam satu organisasi maupun organisasi perkantoran supaya mencapai efektif dan efisiensi. Kemudian ada delegasi atau pemindahan kekuasaan tugas seseorang kepada orang lain. Biasa dalam suatu organisasi pimpinan misalnya tidak bisa hadir, ketua nggak bisa hadir, maka namanya mendelegasikan ya. Dia sebagai anggota atau dia ketua dalam satu bidang, maka dia sebagai perwakilan ya. Itu namanya delegasi. Ataukah menyerahkan suatu urusan pekerjaan, kira-kira dia sanggup untuk mengerjakannya, itu bisa digunakan delegasi. Kemudian ada namanya sentralisasi, yaitu titik berat pada pengawasan dari pusat seperti yang dinyatakan oleh instruksi ya, secara terperinci, misalnya dari kantor pusat ke bawah dan sebagainya, atau ke dalam satu pimpinan ke bawahannya, itu semuanya sentralisasi. Ada titik berat yang harus kita laksanakan. Atau dalam satu organisasi perkantoran ada hal-hal yang memang harus dititik beratkan, seperti misalnya surat-surat yang diterima itu harus dikelola secara maksimal, jangan sampai tercecer ya, karena itu satu hal yang penting. Apalagi surat-surat penting, surat-surat berharga itu harus disimpan secara maksimal. Kemudian penerimaan tamu tidak
tidak semudah itu menerima tamu. Ya. Kita harus mengerti tata cara menerima tamu, kemudian siapa tamu itu. Ya. Bedakan tamu itu misalnya yang datang adalah gubernur. Ya. Ketika itu datang adalah pengusaha, itu harus kita menyambutnya berbeda. Gitu ya. Tamu yang datang adalah orang yang seniman. Gitu. Nah, itu harus dimengerti bagaimana cara menerima tamu. Kemudian cara duduk, bagaimana ketika menerima pejabat, ya, cara duduk ketika menerima musisi, itu beda-beda semua. Ya. Itu ada semua ilmunya yang harus dipelajari, ya. Tidak semudah itu. Nah, begitu juga dalam menyajikan makanan, gitu. Bagaimana cara menyiapkan makanan bagi tamu-tamu tertentu. Nah, itu tidak semudah itu, ya. Kemudian latar belakang dari mana, budayanya bagaimana. Apakah senang selama atau tidak, ya, terus selamanya gimana yang biasanya, itu harus dimengerti dalam urusan kantor. Jadi tidak, karena di kantor itu kita akan menerima banyak tamu. Kemudian perlengkapan kantor itu harus dimaksimalkan juga. Kemudian bagian kedua pembahasan pada pertemuan ini adalah lingkungan kantor. Ya. Lingkungan kantor terdiri dari gedung kantor, ya, perabot, ya, atau biasa dikatakan perkakas atau perabot, dan tata ruang kantor. Jadi ada tata ruangnya, kemudian kondisi-kondisi fisik suatu kantor. Hal itu yang menjadi perlu dalam mengurusi kantor. Gitu ya. Jadi ada lingkungan kantor yang harus kita uruskan minimal 4 hal. Yang pertama, lingkungan kantor terdiri dari gedungnya sendiri, kemudian perabotnya, kemudian tata ruang kantor itu sendiri, dan kondisi fisik. Nah, yang pertama, ketika misalnya mau mendirikan kantor baru, ya, atau kantor yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan, atau akan membeli bangunan yang sudah jadi, itu harus dipertimbangkan posisinya di mana, gitu. Jangan sampai diterpencil, karena itu akan aksesnya makin susah. Misalnya dekat dengan angkutan, supaya para karyawan maupun pelanggan nantinya yang mau datang ke sana itu memudahkan untuk sampai ke kantor itu. Itu menjadi pertimbangan dalam mendirikan kantor, terutama letaknya. Kemudian fasilitasnya dekat nggak dengan perbankan, ya, ada ATM yang dekat, ya, atau bank. Kemudian ada AC, kipas angin, itu harus dipahami juga. Dekat dengan pasar, ya, atau rumah makan, gitu. Jadi rumah makan itu bisa dijadikan sebagai tempat merekatkan hubungan perkantoran, ya, kantor. Kapan-kapan bisa saling mentraktir misalnya ke warung makan, ataukah bos mau rapat, ya, jangan semuanya di ruangan, ya. Ketika di ruangan dirasa sumpek, ya, itu bisa keluar, gitu, sambil makan-makan, minum-minum, membicarakan urusan kantor. Itu membuat rileks, ya, dibuat nyaman. Kemudian kelayakan, gitu, yaitu terutama ukuran kantor itu cukup luas untuk jangka waktu yang mendekat, begitu juga dengan waktu yang panjang, ya, atau masa depan, atau berapa tahun kemudian. Jadi kita sudah prediksi kira-kira kantor ini akan ditempati sekian unit, ya, atau bagian-bagian, maka itu sudah menjadi pertimbangan tuh. Yang kedua, atau yang selanjutnya, kantor yang besar itu juga punya pengaruh yang besar bagi karyawan. Kalau kantornya besar, itu bisa membuat karyawan itu merasa semangat dan percaya diri, gitu. Terus ditanya kerja di kantor mana, kantor ini, oh ya gedungnya besar, ya. Oh kerja di kantor mana, kantor ini, oh gedungnya masih pinjam, ya. Nggak lengkap, itu kan nggak percaya diri, ya. Karyawan harus diberikan stimulus. Kemudian pertimbangan keuangan, mulai dari biaya, ya, biaya modal, pemeliharaan, serta mengganti gedung-gedung yang lama, itu menjadi hal pertimbangan, ya, dalam lingkungan kantor. Nah, terutama misalnya kantor yang
bisa lantai 2, lantai 3, fasilitas-fasilitas naik turunnya itu perlu diperhatikan. Oke. Jangan sampai ada yang tidak bisa naik tangga terlalu tinggi misalnya, ataukah mudah capek dan sebagainya, maka dibutuhkan namanya lift dan sebagainya ya, tangga berjalan itu semuanya menjadi pertimbangan. Tapi kalau tidak terlalu tinggi ya, cukup satu lantai saja, maka ya, yang harus diperhatikan misalnya AC-nya ya, pendinginnya. Oke. Kemudian penerangan ya, bagaimana lampunya, dan sampai kantornya remang-remang gitu ya. Akhirnya mau menulis angka 5 juta menjadi 50 juta ya, atau 50 juta menjadi 5 juta karena enggak jelas itu ya. Atau nanti harus menggunakan HP-nya untuk menyentir itu ya, karena ruangannya gelap. Ya, itu harus diperhatikan semua, hal sepele seperti itu harus diperhatikan. Karena nanti ada yang mempertimbangkan nanti kalau terlalu terang pembayaran listriknya banyak gitu. Kan daripada tidak maksimal ya pekerjaannya. Kemudian misalnya ada wifi-nya ya, supaya akses apalagi hari ini banyak sekali yang harus kita akses melalui internet gitu ya. Atau mengirim surat-surat itu melalui dengan internet atau rapat melalui dengan internet, maka wifi itu juga sangat penting ya. Atau jaringan yang maksimal ya, di dalam kantor itu. Kemudian kesehatan pegawai ya, itu yang harus diperhatikan juga kesehatannya. Kesejahteraan para pegawai, nanti kelompok selanjutnya akan membicarakan juga itu mengenai gaji pegawai dan kepangkatan pegawai kantor, itu akan jelaskan kelompok selanjutnya. Dan usahakan lebih maksimal mengerjakannya dengan secara cepat. Kemudian perabot dan perlengkapan yang praktis. Itu manfaat tata ruang. Ini tadi faktor fisiknya, kemudian tata ruang kantor. Ada syarat ruang dan penggunaannya, kemudian ada manfaat tata ruang, yaitu misalnya yang harus kita perhatikan perabot dan perlengkapan yang praktis. Jadi mengapa di kantor itu sering ada perabot-perabot, kadang-kadang ada piala gitu kan. Kemudian ada sertifikat ya, atau piagam ya, itu penting. Atau di dalam ruangan Anda ketika berkantor itu didesain secara maksimal, secara sendiri, bagaimana supaya staf nyaman. Ketika ada tamu, kita merasa percaya diri, mungkin terpampang di situ prestasi apa yang Anda pernah capai, ada sertifikatnya, ada piagamnya, ada pialanya, itu bisa ditata di situ. Oke. Kemudian menambah efisiensi ya, menghemat penggunaan ruangan. Oke, kemudian yang terakhir fungsi kantor. Itu memberikan pelayanan komunikasi dan catatan-catatan ya, menerima keterangan surat-surat berharga dan lain-lainnya, mencatat ya, keterangan-keterangan itu, menyusun keterangan dan lain-lainnya ya. Mungkin itu yang